Kita akan memulai perbaktian kita untuk Vesper ini. Untuk kita mulai, kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus di dalam hati kita. Kita mulai. Untuk membuka acara perbaktian Vesper kita buka lagu Sion. Sudah ditentukan ya, Bang Turangan ya? Pak Turangan. Lagu Sion pembuka nomor berapa pilih gitu? Aja, Dek. Pilih aja. Lagu Sion nomor yang biasa aja lah Bang, yang seperti sahabat kemarin. Itu aja dibuat Bang. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas segala berkat yang telah kau berikan kepada kami sampai pada hari pembukaan sahabatmu ini Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dan mengurapi Pak Pendeta yang akan memberikan firman kepada kami, dan juga semua jemaat yang telah bergabung di WA Zoom ini Tuhan. Bimbing kami selalu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami menerima semua firman-Mu itu dengan hati yang gembira dan sukacita. Dengarkanlah doa dan permintaan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, pada malam hari ini kita sangat gembira karena adik kita Erika Sigalingging akan membawakan sebuah lagu untuk Tuhan pada hari malam Vesper ini. Saudara adik kita Erika Sigalingging bisa memulainya. Selamat Sabat bagi kita semua. Selamat Sabat Erika. Hari ini saya ingin menyanyikan lagu yang berjudul Hey Jude. Hey Jude ini menceritakan apapun masalah kita harus tetap bersyukur. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You may have to go out and get her. The minutes to let her under your skin. Then you begin to make it better. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. And anytime you feel right now, hey Jude, refrain. Don't carry the word about your shoulders. Hey Jude, don't be afraid. You might go out and get her. The minutes to let her under your skin. Then you begin to make it better. And anytime you feel right now, hey Jude, refrain. Don't carry the word about your shoulders. Terima kasih. Terima kasih adik kita Erika Sigalingging telah membawakan lagu pujian. Dan pada sahabat ini, pembukaan sahabat ini kita sangat memuji Tuhan karena firman yang akan diberitakan oleh Bapak Pendeta Sembiring akan kita terima pada hari Vesper, malam Vesper ini. Waktu dan tempat kita persilakan untuk Bapak Pendeta dia sendiri. Baik, selamat Sabat bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan, pada hari Sabat ini kita merasakan sukacita karena kasih Tuhan, karena perlindungannya. Setiap Sabat kita boleh mengingat pencipta kita, bahwa dialah yang menciptakan kita, dia layak disembah, dialah yang akan peliharakan kehidupan kita, dan menyelamatkan
kehidupan kita. Jadi hari Sabat memberikan kepada kita satu keberanian, ya, satu damai sejahtera untuk hidup di dalam iman percaya kita. Baik, malam hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya ambil dari Kerinduan Segala Zaman jilid 5, Alfa Omega jilid 5, dan memang di majelis kami telah memutuskan untuk agar materi pembelajaran kita setiap ibadahnya ya memungkinkan kita ambil dari Alfa Omega jilid 5, Kerinduan Segala Zaman, supaya kita juga tidak kehabisan bahan ya, atau sulit mencari materi. Jadi di sini ada banyak pesan firman Tuhan yang begitu penting supaya kita boleh bertumbuh di dalam iman kerohanian kita pada akhir zaman ini. Baik, saya permisi untuk share screen-nya. Judulnya adalah Allah menyertai kita. Udah tampak? Sementara seperti ini. Oh, sudah Pak. Sudah? Ya. Ya, judulnya bab pertama adalah Allah menyertai kita. Ya, jadi kalau Allah menyertai kita, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Jangan khawatir. Yesus katakan, janganlah engkau khawatir akan hari esok. Ya, kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya kita boleh menikmati damai sejahtera bersama dengan Tuhan oleh karena penyertaan Dia, hadiratnya. Ya, Dia dekat dengan kita dan Dia bersama dengan kita. Dari materi ini saya ambil ayat intinya sesuai dengan judul ini adalah Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya. Jadi Allah menyertai kita ini adalah kata lain dari arti dari kata Immanuel. Allah menyertai kita atau Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Jadi dari nubuatan akan kedatangan Yesus, kelahiran Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat sudah dinyatakan kurang lebih ya 1.500 atau kurang 2000 tahun yang lalu melalui Nabi Yesaya ya sudah dinubuatkan. Apa artinya sudah dinubuatkan? Berarti sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi itu tidak dengan sendirinya terjadi secara kebetulan, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Jadi apa yang direncanakan oleh Tuhan adalah untuk ya keselamatan umat manusia. Bahwa Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Allah berinisiatif untuk memberkati kita, untuk datang dekat dengan kita. Makanya ayat ini mengatakan sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Jadi Tuhan sendiri yang berinisiatif. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kita berbicara malam ini tentang pribadi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu pribadi Allah di dalam Kristus. Sudah direncanakan, sudah dinubuatkan. 1.500 bahkan 2.000 tahun yang lalu. Tentu apa yang menyebabkan Allah menyertai kita? Apa makna dari Immanuel, Allah menyertai kita? Ya, nanti kita akan lihat bahwa sesungguhnya kita ya
berjalan di dalam kegelapan, kita telah berdosa, kita telah jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan menyertai kita. Tuhan ingin dekat dengan kita dan menyelamatkan kita. Yohanes 1 ayat 14 ya. Tentu ini adalah ayat yang sudah biasa kita baca ya. Dimulai dari Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Dan firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Lalu ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, diam di antara kita. Berarti berserta dengan kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Makanya Yesus katakan, jika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Jadi Allah beserta kita adalah tujuan Yesus untuk menyatakan Allah kepada kita, supaya kita boleh mengenal Allah yang telah jauh dari kita oleh karena dosa, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi kita garis bawahi dalam ayat ini mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Immanuel tadi ya. Allah menyertai kita atau Allah beserta dengan kita. Firman diam di antara kita. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu, Allah itu diam di antara kita. Ya, disitulah digenapi akan nubuatan Yesaya pasal 7 ayat 14 tadi, dia akan dinamai Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan menarik, memang 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan memanggil bangsa Israel dari Mesir, dipimpin oleh hambanya Musa, maka Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Musa bagi umatnya, bagi Israel. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus Tuhan menghendaki itu. Artinya Tuhan berinisiatif membuat tempat kudus bagiku. Untuk apa? Supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan ingin berdiam bersama dengan umatnya. Ya, Tuhan ingin dekat dengan umatnya. Tuhan ingin bersama dengan umatnya. Tuhan ingin memberkati dan melindungi umatnya. Artinya Tuhan berinisiatif. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Kita begitu berharga bagi Tuhan. Jadi itu arti Immanuel. Itulah nilai harga dari Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian umat-umat Tuhan. Dosa menodai benda-benda ciptaan Allah. Ya. Matahari yang memberikan kesejukan, memberikan kehidupan, tetapi matahari juga menyengat memberikan kekeringan. Hujan yang menyegarkan, menyejukkan, tetapi hujan juga yang menghanyutkan oleh banjir, ya. Dan angin yang menyejukkan juga angin yang sama bisa memporak-porandakan, ya. Oleh karena dosa, benda-benda ciptaan Allah dan tabiatnya disalah mengerti. Oleh karena dosa menodai benda-benda ciptaan Allah dan tabiat Allah disalah mengerti. Lalu dalam buku Roh Nubuat mengatakan Lucifer, iblis ingin menjadi kepala di sorga. Dan adalah kehendaknya menjauhkan manusia dari penciptanya. Dan Lucifer menghendaki penghormatan kepada dirinya sendiri. Iblis berusaha mengenakan tabiatnya yang jahat itu kepada Khalik. Jadi supaya kita berpikir Tuhan itu kejam ketika terjadi bencana, ketika kita mengalami musibah, ketika kita mengalami kerugian, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Iblis adalah kehendaknya, rencananya agar kita menyalah mengerti akan tabiat Tuhan.
Dan iblis ingin mengenakan tabiatnya yang jahat itu kepada Khalik yang penuh kasih. Demikian setan menipu malaikat, dan itulah yang membuat malaikat-malaikat di sorga jatuh ke dalam dosa, ya, dan diusir dari sorga karena mereka mempercayai iblis akan tuduhan, akan maksud-maksudnya untuk menyalah artikan akan tabiat Allah itu sendiri. Demikian juga ia menipu manusia. Disesatkannya mereka supaya meragukan sabda Allah dan jangan percaya kebaikannya. Jadi di Taman Eden sekalipun, Adam dan Hawa ya jatuh ke dalam dosa yang adalah meragukan sabda Allah. Sabda Allah, jangan makan, jika engkau memakannya, engkau akan mati. Tapi Adam dan Hawa telah meragukan perkataan Tuhan itu yang jelas. Jangan makan, nanti engkau akan mati. Ya, Adam dan Hawa memilih mempercayai perkataan atau tipu daya iblis dengan mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati dan kamu akan sama seperti Allah. Tahu akan yang baik dan yang jahat. Bumi gelap oleh dosa dalam ketidakpengenalan akan Allah. Supaya dunia dapat dibawa kembali ke pangkuan Allah, kuasa penipuan iblis harus dihancurkan. Ya. Ini tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Jadi sesungguhnya Allah beserta kita adalah tujuan Tuhan, ya, menjelma menjadi manusia adalah untuk membawa kita kembali ke pangkuan Allah. Supaya kita boleh kembali mengenal tabiat Allah yang sebenarnya, ya, dan menghancurkan atau mematahkan kuasa penipuan iblis. Dan ini dikatakan tidak dapat dilakukan dengan kekerasan. Jadi Tuhan tidak melakukannya dengan kekerasan. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan ajas-ajas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan kasih yang sukarela. Kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan dan kekuasaan. Hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Jadi Allah hanya dengan mengasihi kita, ya, maka kita akan ditarik di dalam kasih akan Tuhan. Tuhan tidak dapat memaksa kita mengasihi Dia dengan kekuasaannya, dengan kemahakuasaannya atau dengan paksaan, karena itu bukanlah kasih adanya. Mengenal Allah berarti mengasihinya. Tabiatnya harus dinyatakan sebagai kebalikan dari tabiat setan, ya. Jadi kasih itu adalah karakter Allah dan itu harus kita nyatakan, ya, sebagai kebalikan dari tabiat setan itu sendiri. Filipi 2:6 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jadi kita melihat dalam pribadi Yesus adalah karakter Allah itu sendiri, bahwa Dia menyelamatkan kita, Dia merendahkan dirinya, Dia mati untuk kita, bahwa sesungguhnya apa yang dituduhkan oleh iblis kepada Allah adalah dusta, ya, bahwa Allah itu tidaklah kejam sebagaimana yang dituduhkan oleh iblis itu sendiri. Jadi tujuan dari penjelmaan Allah dalam pribadi Yesus Kristus adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada manusia dan kepada malaikat-malaikat. Kita ketahui malaikat adalah sederajat lebih tinggi dari manusia, tapi dia bukanlah Allah yang Maha Tahu. Ya, malaikat bukanlah Maha Tahu, hanya Allah yang Maha Tahu. Jadi tujuan dari penjelmaan Yesus,
ya, menjadi manusia adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada manusia dan kepada malaikat. Apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah itu adalah karakternya sendiri, yaitu kasihnya. Karakter Allah lah yang membuat Allah itu mulia. Kasih Allah lah yang membuat Allah itu mulia. Sekiranya Allah itu kejam, sewenang-wenang, ya, tidak berbelas kasihan, maka sesungguhnya Allah itu bukanlah Allah yang mulia. Tetapi kemuliaan Allah itu sendiri adalah karakternya sendiri dan yang adalah kasih. Keluaran 34 ayat 6, Tuhan menyatakan dirinya, ya, Dia menyatakan dirinya kepada Musa bagi umatnya, bangsa Israel ketika itu. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi nama Allah itu sendiri adalah Allah penyayang, pengasih, panjang sabar. Disitulah letak kemuliaan Allah itu sendiri, yang harus dinyatakan kepada manusia dan para malaikat. Maka Tuhan tidak dapat melakukan sesuatu di luar daripada itu, di luar daripada kasih, penyayang. Dia tidak boleh melakukannya dengan kekejaman atau otoriter, karena itulah yang dituduhkan oleh iblis kepada tabiat Allah itu sendiri. Jadi untuk mematahkan tuduhan iblis itulah Allah menyatakan dirinya. Ya, Allah beserta dengan kita. Dia mengutus Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Jadi di dalam pribadi Yesus kita boleh melihat Allah. Di dalam pribadi Yesus kita boleh mengenal Allah. Ya, kita sebagai umat-umat Tuhan, pengikut Kristus, udah sepatutnya lah kita mengenal Allah itu lebih daripada orang yang tidak percaya. Pengenalan akan Allah lah yang membawa kita kepada iman percaya kita yang sejati, bahwa Allah itu pemberi. Ya, Dialah yang memberikan segala sesuatunya. Dia memberikan udara, air, pepohonan, walaupun di dalam benda-benda itu semua sudah dicemari oleh dosa. Tetapi kita melihat Dia adalah Allah pencipta dan pemberi, pemelihara, Allah yang murah hati. Ya, itu adalah tabiatnya, itu adalah kasihnya. Dialah Allah yang rendah hati. Ya, sebagaimana Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Jadi di dalam Yesus kita menemukan akan pribadi Allah itu sendiri. Allah yang mengampuni. Allah yang tidak mementingkan diri sendiri. Allah yang dekat dengan umatnya. Diam di tengah-tengah umatnya. Ya. Immanuel, Dia beserta dengan kita. Dia adalah gembala yang baik. Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik. Ya, roti hidup, terang dunia. Dia adalah penebus dan menyelamatkan. Kesimpulannya dari pelajaran kita bab 1 ya pada malam hari ini, Kristus diperlakukan sebagaimana kita layak diperlakukan. Supaya kita dapat diperlakukan sebagaimana Ia layak diperlakukan. Ia dihina karena segala dosa kita supaya kita dapat dibenarkan. Ia menderita kematian yang kita punya supaya kita mendapat hidup yang Dia punya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh kehidupan dan kematiannya, Kristus telah memperoleh melebihi pemulihan dari kebinasaan yang terjadi oleh dosa. Jadi oleh kematian Yesus Kristus, apa yang dicapai oleh pengorbanan Yesus melebihi dari
penebusan dari kebinasaan dosa itu sendiri. Lebih daripada itu, setan sesungguhnya menghendaki agar manusia itu berpisah dengan penciptanya selamanya. Namun di dalam penebusan Yesus, kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah. Jadi itulah arti Immanuel itu. Allah beserta dengan kita, bahwa oleh dosa dan penebusan Allah dalam Kristus Yesus, kita dihubungkan lebih rapat, lebih dekat dengan Allah, lebih daripada apa yang kita pahami, lebih dari apa yang kita mengerti, bahwa sesungguhnya Allah itu sangat dekat dengan kita. Ya, makanya Yesaya 59 dikatakan, telinga Tuhan tidak kurang peka, tangan Tuhan tidak kurang panjang, tetapi yang memisahkan engkau daripada Tuhanmu, yang membuat dia tidak mendengar, adalah dosa-dosamu. Ya, jadi ketika kita mengakui dosa kita, ketika kita meninggalkan dosa-dosa kita, datang kepada Tuhan, kita sangat dekat dengan Tuhan itu. Ya, bahwa oleh pengorbanan Yesus Kristus, kita dihubungkan lebih dekat dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Jadi luar biasa ya, kasih Allah itu bagi kita. Arti daripada Immanuel itu sendiri, Allah bersama dengan kita, itu adalah sesuatu makna yang sangat-sangat dalam, ya, bahwa memang Allah itu sangat dekat dengan kita, sangat mengasihi kita lebih daripada apa yang kita pahami. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kasih yang bagaimana sampai dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Sedemikian dekatnya Tuhan dengan kita oleh karena dosa di dalam penebusan Kristus. Pekerjaan penebusan akan sempurna. Bumi ladang yang dikatakan setan sebagai hak miliknya bukan hanya akan ditebus, tetapi juga akan dimuliakan. Dunia kita yang kecil ini akan dihormati melebihi dunia lain yang ada di semesta alam. Disinilah tempat anak Allah tinggal di antara manusia. Ya, tempat Raja kemuliaan hidup, menderita dan mati. Di sini kelak ia akan memperbaharui segala sesuatu, menjadikannya menjadi dunia baru dan langit yang baru. Ya, dan kemah Allah akan diam bersama-sama dengan umatnya. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi itu adalah makna dari Immanuel, Allah menyertai kita, bahwa kita ya sangat berharga, sangat dikasihi Tuhan dan sangat dekat dengan kita. Pengetahuan kita akan kasih Allah itu akan membawa kita lebih mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita dan tetap berada di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus, dan kita akan penuh dengan keberanian berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita karena Immanuel, Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik, firman yang telah kita dengarkan telah disampaikan oleh Bapak Pendeta di Sembiring. Pada malam hari ini, seperti biasa, mungkin ada tanggapan atau keterangan tambahan, atau bisa jadi pertanyaan tentang materi kita. Waktu dan tempat disediakan. Ada kira-kira tambahan atau pertanyaan dari materi yang telah kita dengar untuk jemaat Anna Maria Lewi Kabisi maupun juga tamu-tamu kita?
Mungkin ada dari keluarga Bang Berlin, Nababan atau Bang Turangan, atau mungkin Bapak Nangari Sembiring. Baik, sebenarnya nggak bertanya juga karena kalau tulisan Ellen J ini sulit juga mau bertanya karena sudah sangat apa ya, dan sudah sangat begitu memang diilhami. Jadi mungkin ini pembelajaran kita aja ataupun ingin menekankan bahwa pelajaran kita berarti satu berlanjutan lah untuk setiap Vesper. Itu dari, kalau tidak salah, jilid 5 itu sama dengan Kerinduan Segala Zaman jilid 1 ya Pak Pendeta ya? Iya, Kerinduan Segala Zaman. Iya, Kerinduan Segala Zaman jilid 1. Jadi berarti sekarang judulnya Allah Menyertai Kita, dan mungkin malam Vesper berikutnya Umat Pilihan. Jadi mungkin mudah-mudahan kita bisa miliki. Tetapi kalaupun kita tidak miliki, cara online sebenarnya sudah ada bagi rekan-rekan yang mau mendownloadnya itu dari Ellen G. White di Play Store. Itu ada lengkap, itu saya ada 33 buku juga. Jadi seandainya mungkin kalau belum ada dana untuk beli bukunya, bolehlah di-download dari Play Store. Jadi kalau boleh di-download dari Play Store itu EGW White Things kalau nggak salah ya. Itu boleh di-download. Jadi di situ lengkap. Jadi ada, kalau saya baca ini ya buku-bukunya, Kebahagiaan Sejati, tulisan-tulisan pertama, Para Nabi dan Bapak volume 1, Para Nabi dan Bapak volume 2, kisah para rasul, Membina Anak dan Bertanggung Jawab, Membina Kehidupan. Jadi banyak ini sampai dengan 33 buku kalau saya baca. Jadi saya berterima kasih juga ini yang membuat ini sehingga menambah wawasan. Tadinya saya sebenarnya nggak begitu terobsesi atau begitu bersemangat belajar karena keterbatasan buku ya, karena buku kita kan mahal-mahal. Namun dengan adanya ini sangat terbantu. 33 buku. Jadi suku luar biasa nih. Seruan hikmat, hidup yang disucikan, pelayanan yang membahagiakan, iman dan perbuatan, sangat banyak. Bahkan malaikat lain, para nabi dan raja lengkap semua. Bahkan Alpha Omega jilid 8 ini lengkap deh semua. Ada. Nasihat bagi sidang juga ada. Walaupun nasihat bagi sidang tersendiri pun ada juga download kalau mau. Jadi artinya ini saya hanya nyampaikan saja. Kalau tidak ada yang bertanya lain, silakanlah Bapak-Bapak Ibu boleh download di Play Store. Jadi itu ada 33 buku. Jadi boleh mungkin lebih melengkapi juga perpustakaan untuk online secara buku bisa di-download. Dan itu tidak berbayar ya, free kalau saya lihat free, dan tidak perlu di di-upload nggak perlu. Jadi sekali saja. Jadi cukup baik. Mudah-mudahan ini menambah wawasan. Itu aja sih sebagai pemberitahuan. Kalau soal materi saya rasa sudah cukup sempurna. Saya juga bingung mau bertanya apa. Mungkin itu bisa sampaikan. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bapak Bena Baban atas informasi yang telah diberikannya. Dan kepada jemaat Anna Maria Lewi Kabisi dan juga tamu-tamu, ada mungkin lagi tambahan atau pertanyaan dari materi yang telah kita dengarkan? Mungkin Saudari Teti mungkin ada pernyataan atau tambahan? Baiklah, selamat sahabat bagi kita semua. Selamat sahabat. Sebenarnya mungkin mau ditambahkan nggak juga ya. Paling mau ini aja. Bagaimana Tuhan itu ternyata sudah dinubuatkan di jauh-jauh hari seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin saya masih
usia-usia yang sangat muda sekali, saya merasa bahwa Tuhan itu beserta kita, dan memang Tuhan itu beserta kita, gitu katanya kan. Terus dan dia juga sudah mati gitu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, seperti itu. Jadi saya berpikir seperti ini dulu. Ya memang wajarnya seperti itu, ya berjalanlah seperti itu gitu. Jadi itu yang membuat saya mungkin pada saat itu belum begitu memahami bagaimana Yesus yang telah dinubuatkan dari sejak Yesaya sampai dia terlahir di perjanjian baru seperti itu. Padahal cukup lama sebenarnya jaraknya di seperti itu. Jadi yang mau saya pertanyakan sebenarnya di sini, ketika saya merasa dahulu bahwa memang sewajarnya ketika memang sudah dinubuatkan akan terjadi, ya memang sewajarnya lah itu terjadi. Jadi saya tidak begitu merasakan bagaimana pengorbanan Yesus itu untuk diri saya gitu. Jadi ketika saya mulai mengalami kesulitan-kesulitan, mungkin seperti renungan tadi pagi juga seperti itu dikatakan, ketika kehidupan itu rasanya seperti masih tenang-tenang aja, kita masih nyantai gitu. Tapi ketika mulai terjadi goncangan, disitulah kita mulai mengenal, wow Tuhan di mana kau Tuhan, seperti itu. Yang mau saya tanyakan di sini sekarang, memang Tuhan benar-benar menyertai kita. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kita harus menderita dulu supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan dan supaya kita benar-benar merasakan penyertaan Tuhan itu? Mungkin itu sih Pak Pendeta yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Saudari Teti Tambunan yang telah memberikan pernyataan dan pertanyaan juga bagi kita. Saya juga ada sedikit sebenarnya tambahan mengenai setelah Saudara Teti ini. Saya mau tanya juga Pak Pendeta, murid-murid Tuhan Yesus itu sebenarnya mereka itu sebenarnya meninggal atau mati itu secara nggak wajar. Berhubungan juga dengan pertanyaan Saudari Teti juga, apakah harus menderita seperti itu kan? Murid-murid Tuhan Yesus itu meninggalkan dunia ini dengan cara tak wajar dan menderita kalau kita lihat. Apakah seperti menderitanya seperti itukah yang harus dilalui bagi kita umat-umat Tuhan yang betul-betul mengikut Tuhan seperti itu? Adalah murid Tuhan Yesus itu yang kepalanya ke bawah disalibkan, adalah yang digoreng, adalah yang dipotong tangannya atau bagaimana, tapi mereka semua mengalami kematian. Hanya Yohanes Kekasih yang sampai umurnya 70 sampai 80 tahun kalau kita lihat, makanya itu pun dia sudah digoreng dulu, badannya setengah, kan begitu ya. Penderitaan dia sebenarnya luar biasa dan dia diungsikan sampai ke Pulau Patmos. Apakah harus seperti itu penderitaan umat-umat Tuhan ketika menerima Tuhan itu sebagai juru selamatnya? Apa enggak ada yang lebih, yang enggak semenderita itu gitu? Apakah harus seperti itu penderitaan itu? Dan kita tahu juga Yesus juga menderita sampai mati. Nah itu sedikit juga pertanyaan dari saya, menambahi pertanyaan dari Saudara Titi. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, baik. Saya akan jawab sedikit sebelum mungkin yang lain juga boleh kasih jawaban atau pandangan. Artinya hampir sama pertanyaannya dengan itu Teti tadi ya. Sama, apakah harus menderita dulu baru kita boleh merasakan kita berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan? Apakah penderitaan satu-satunya, kira-kira seperti itu. Jadi memang kembali kalau kita lihat di dalam Alkitab, sepanjang zaman, sepanjang sejarah umat-umat Tuhan ada berbagai pengalaman ya. Ada berbagai pengalaman. Ya, Musa sendiri yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya dia tidak dianiaya, tetapi dia juga harus dengan sabar menghadapi
bangsa Israel yang bersungut-sungut ketika dia dipersalahkan dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupannya dia tidak ada teraniaya, tetapi memang dia juga memiliki satu pengalaman iman yang luar biasa sebenarnya, ya. Dia meninggalkan Mesir oleh karena imannya, dia lebih suka menderita bersama umat-umat Tuhan daripada sementara menikmati kesenangan di Mesir yang dia tahu mungkin itu akan menjauhkan dia daripada Tuhan atau sangat bertentangan dengan prinsip iman yang dia sudah miliki, ya. Menjadi seorang Firaun itu bagaimana? Tentu dia harus menyangkal akan imannya, ya, banyak hal-hal prinsip yang dia miliki mungkin. Nah, artinya memang soal penderitaan tidak semua mungkin umat Tuhan mengalami penderitaan. Kalau kita lihat pengalaman sejarah, ya, tidak semua, tapi memang banyak juga, ya, banyak juga. Jadi sebenarnya kalaupun kita harus menderita, sebenarnya Tuhan izinkan, sebenarnya bukan Tuhan yang membuat kita menderita atau Tuhan menghendaki agar kita mengalami penderitaan. Tetapi Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin membentuk, menempa kita menjadi seperti yang Dia inginkan, karena mungkin tidak ada karena sebenarnya Allah beserta kita, artinya Dia ingin menyatakan karakter Allah kepada kita supaya oleh mengenal karakter Allah kita juga tergugah untuk memiliki karakter Allah itu sendiri. Dalam hal ini kasih. Seperti dikatakan tadi, kasih itu tidak memaksa, kasih itu tidak dapat melalui kekuasaan Allah, tapi kasih itu hanya Dia peroleh oleh mengasihi kita, yang menggugah kita untuk mengasihi Dia. Jadi kadang memang iblislah yang sebenarnya ingin menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi perbuatan iblislah yang sebenarnya membuat kita menderita, kira-kira seperti itu, ya. Dan Tuhan izinkan untuk membentuk kita supaya lebih bersandar kepada Tuhan dan lebih menyerupai tabiat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sebenarnya ya Tuhan tidak menghendaki sebenarnya aniaya atau penderitaan dalam kehidupan umat-umatnya, tetapi Tuhan izinkan, ya. Tetapi seperti pertanyaan tadi, tidak semua umat-umat Tuhan mengalami hal itu, ya. Tetapi semua umat-umat Tuhan mengalami iman yang tahan uji. Ya, jadi itu saya rasa yang boleh saya sampaikan. Semua umat-umat Tuhan sepanjang sejarah, sepanjang zaman adalah umat-umat Tuhan yang memiliki iman yang tahan uji. Namun tidak semua mengalami aniaya atau penderitaan. Ya, tetapi ya kadang penderitaan itu seperti saya katakan tadi itu adalah pekerjaan musuh, bukan pekerjaan Tuhan, namun Tuhan izinkan untuk menguji iman kita atau menumbuh kembangkan iman kita. Justru ya seperti itu. Ya mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Mungkin ada yang boleh menambahi. Baik, mungkin jawaban saya agak sedikit membuat kita akan bingung. Kenapa? Karena yang pertanyaan itu saya mau jawab dengan sebuah pertanyaan. Dari mana kita tahu dia menderita? Dari mana kita tahu dia menderita? Apakah Stefanus waktu dia dilempar batu dia menangis, sedih? Yang kita tahu malah Stefanus memuji Tuhan. Apakah penderitaan dia pada waktu itu dia tunjukkan? Dia tidak menderita. Kalau menurut saya nih, mohon maaf. Murid-murid Yesus pada waktu mendapat aniaya, apakah dia merasa menderita? Itu kan pandangan kita. Karena dia digoreng, karena dia dipancung, karena dia di lain sebagainya. Jadi yang menyatakan menderita itu sebenarnya kita. Mereka sendiri yang merasakan nggak menderita.
Buktinya ada yang menyanyi, ya kan? Ada yang tetap memuji Tuhan. Jadi dari pertanyaan ini sebenarnya yang harus kita tanyakan sebenarnya ke diri kita sendiri. Sanggupkah saya bersukacita di tengah penderitaan yang saya alami, di tengah kesusahan yang saya alami, seperti siapa? Murid-murid Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasakan Tuhan beserta mereka. Kalau kita merasakan bahwa saya ini, kasihan ya dia menderita, ya belum tentu. Mungkin dia berbahagia dengan penderitaan yang dia rasakan. Kenapa? Karena dia bisa bersama dengan Tuhan. Mungkin kita, saya, pada saat merasakan itu, saya sedih, aduh Tuhan, berat banget ini beban ini. Kenapa? Karena saya belum bisa merasakan Tuhan bersama dengan saya. Mungkin itu pandangan yang bisa saya berikan. Mohon maaf kalau agak sedikit membuat kita kabur, tetapi bagi saya melihat penderitaan mereka itu bukan penderitaan, itu sukacita mereka karena mereka bisa merasakan bersama dengan Tuhan. Di tengah penderitaan mereka bergembira, Yohanes dipancung, dia senang, Stefanus dibunuh, dia memuji Tuhan, dan yang lain sebagainya. Jadi penderitaan itu dilihat dari kacamata kita, tetapi dari kacamata yang merasakan, mereka merasakan sukacita karena mereka bisa bersama dengan Tuhan di akhir-akhir hidup mereka. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih atas boleh ini ya. lagi. Tanggapin ya. Iya. Tadi pertanyaannya apakah susah? Harus susah mengikut Tuhan. Intinya begitu ya pertanyaannya ya. Iya. Ya. Jadi kalau kita lihat Henok, dia nggak pernah menderita apa-apa malah. Langsung Tuhan angkat ke sorga. Ya kan? Ya. Begitu juga. Nah, kalau Nabi Elia mungkin dia masih pernah mengalami ini. Waktu dikejar-kejar, dia sampai sembunyi di gua-gua, dikejar-kejar Ahab, ya. Jadi itu ada penderitaannya, tapi dia juga tidak pula melalui kematian. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ikuti firman Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan kasih kadang-kadang itu untuk menguji. Saya lupa itu di mana ya, tertulis bahwa keimanmu itu harus diuji. Petrus berapa itu ya? Saya lupa, tapi nggak usah inilah. Cuman kalau seandainya kita harus diuji atau mengalami penderitaan, memang Tuhan sudah bilang ya, karena rencana keselamatan, Tuhan Yesus kan kasih kita rencana keselamatan. Dan setan tidak suka itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang Pak Turangan tadi itu, ya secara fisik, di dalam kacamata manusia, ya itu memang penderitaan ya. Nah, tapi bagaimana para murid itu tidak menganggap itu penderitaan? Karena mereka tahu apa upah yang mereka dapat. Nah, jadi disitulah itu menjadi tidak penderitaan. Nah, kadang-kadang kalau kayak pengalamannya Teti itu, ya Tuhan udah bilang dia mau datang, ya datang, kan dia janji sendiri. Kan seolah-olah begitu ya. Nah, itulah iman yang waktu itu dia masih apa namanya, masih muda. Tapi semakin dia beriman, semakin dia merasa ujian itu lebih berat. Dan memang ada kalanya Tuhan memberlakukan itu sama kita. Tapi ketika kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh berjalan dengan Dia, di sanalah itu tidak menjadi penderitaan. Nah, Ayub sendiri sebenarnya dia merasakan derita itu. Tapi dia tidak undur dari ujian yang dilakukan sama dia. Meskipun dia tidak tahu bahwa sebenarnya skenario itu benar-benar diizinkan Tuhan. Nah, jadi kalau memang kita bertahan sama Tuhan, kalaupun kita menderita dengan banyak,
ya kita tahu bahwa ada janji yang Tuhan berikan sama kita, karena ketika kita bersungut-sungut, harapan kita itu sebenarnya iman kita itu menjadi tidak murni lagi ya, tidak putih, tidak bersih lagi ketika kita bersungut-sungut karena kita tahu bahwa itu semua atas izin Tuhan. Nah, begitu. Jadi tidak semua penderitaan. Nah, kalaupun kita menderita, Tuhan sudah bilang seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya. Jadi kemungkinan besar kita ini semua tidak akan tidak akan dengan mudah untuk melewati masa apalagi pada akhir zaman ya, apalagi pada masa-masa kedatangan Yesus. Nah, kita akan mengalami banyak pencobaan dan segala macam itu. Nah, itu adalah satu satu peristiwa ataupun satu pengalaman yang harus kita lalui, karena itu sudah dilalui oleh Tuhan kita juga. Jadi kalau dia sudah menderita, kemungkinan besar kita akan menderita juga. Tapi itu pun kalau Tuhan yakin kita bisa tanggung. Seperti surat Paulus bilang, dia tidak akan mencobai kita lebih dari kemampuan kita. Nah, itu dia. Jadi tidak semua. Kalau kita dibenci dunia, digoreng, dicintang, dipancung, ya memang karena dunia tidak setuju dengan rencana keselamatan itu. Jadi yang manapun bisa terjadi. Ada yang mulus seperti Henokh, ya. Ada yang penuh dengan cobaan seperti Ayub dan para rasul. Ada juga yang mungkin di antaranya. Jadi akan enak sebenarnya kalau kita ini tidak melalui masa kesukaran akan Yesus yang sudah mau datang segera ini ya. Karena tidak akan kita lalui itu kan, kita mempertahankan iman kita sampai nembusan nafas yang terakhir dan berserah sesungguhnya. Itu akan jauh lebih mudah daripada kita hidup panjang pengen melihat Yesus datang nanti di awan-awan, khawatirnya kita nggak kuat gitu. Tapi sedikit saja kita ragu akan kekuatan kita, jadilah kita jatuh. Sedikit saja. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pegang. Mau mati, mau hidup, mau bagaimana, itu yang harus kita pegang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nainggolan atas pertanyaannya atas pernyataan dan jawaban yang sudah kami terima yang bertanya ini. Jadi Jemaat Anna Maria Komisi dan tamu-tamu juga mungkin ada tambahan lagi atau mungkin ada lagi pernyataan yang perlu ditambahkan. Waktu dan tempat disediakan. Pak Nangari, silakan Pak. Oh iya, Pak N. Sembiring. Mungkin ada tanggapannya Pak? Ya, saya tadi terpanggil untuk ini. Sebenarnya pertama kali kita menilai penderitaan atau tidak itu, bahwa penderitaan itu adalah pengalaman pribadi, bukan pengalaman orang lain yang kita bisa baca berapa temperaturnya, berapa beratnya. Kita tidak bisa melihat penderitaan orang, tetapi orang itu sendiri yang harus mengetahui apakah dia menderita atau tidak. Kita sebelum masuk kepada menjadi anak Tuhan ini, atau sudah masuk lah, kalau mau menilai ini, kita harus melihat dulu untuk apa sebenarnya kita dijadikan Tuhan. Tuhan itu bukan membuat kita seperti permainan layang-layang supaya jatuh nanti saling layang-layang, atau membuat kita seperti pesawat tempur supaya diledakkan di tempat orang. Tuhan itu membuat kita menjadi orang mision. Ada misinya. Seperti umpamanya kalau sekarang Kopassus kita dikirim ke Irian, ada misinya Pak. Kita pun mesti mengerti misi kita, bahwa misi kita itu tergantung daripada kalender kita. Nah, ketika kita berjalan dalam misi kita di dunia ini, seperti yang dibilang oleh Yesus ini, dengan cara yang sama kamu memberikan aku pekerjaan ya.
kepada Tuhan ini, aku juga memberikan pekerjaan seperti yang sama kepada murid. Nah, hari ini Pane memang misinya untuk membuat menjadi pembawa acara. Apakah kau menderita, Pane? Tergantung kamu. Ya kadang-kadang orang disuruh nyanyi di podium. Kalau saya menggetar, itu saya sendiri menggetar. Tetapi kalau saya tahu tugas saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka kepuasan itu akan dapat, tapi bukan penderitaan. Yang paling penting dalam Kisah 20 ayat 24 adalah saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan tulus, ya, yang Tuhan Yesus berikan kepada aku. Nah, hari ini kalau Pak Pane, menderita nggak Pak Pane ini di depan podium? Karena tidak semua orang yang terlatih di ini Pak Pane. Saya pun nggak terlatih seperti ini. Tapi saya tahu misi saya barangkali ini, bahwa apabila saya bisa mengkompletkan tugas saya untuk Yesus, saya tidak menderita. Apapun perubahannya yang saya alami, mungkin saya tabrak mobil. Karena Tuhan itu menjadikan kita objek lesson untuk dipelajari orang. Apakah penderitaan Bapak itu ada, tetapi dia tetap melihat kepada Yesus. Makanya dia bilang, berbahagialah kamu yang menderita, tapi kamu bisa mengatakan ada pengharapanmu kepada Yesus. Jadi saya pikir keterangan Pak Pendeta tadi, Pak Nababan, nama Ibu apa ya? Ibu Nanggolan, itu memang seperti itu. Tergantung kita yang penderitaan. Jadi janganlah kita menilai bahwa apa yang kita kerjakan menderita, oleh karena imbalannya kasih Tuhan. Untuk for the mission, kamu akan dikasih reward. Jadi janganlah kita jangan menganggap bahwa apa yang kita kerjakan untuk Tuhan ini adalah satu penderitaan. Amin. 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 Terima kasih Pak En Sembiring atas pernyataan dan jawabannya. Sudah lengkap dan sudah menguatkan iman. Ada lagi tambahan? Oh, mungkin Pak Tinggi. Ya, menarik ini sebetulnya pertanyaan saudari Teti ya. Dan juga jawaban Pak Turangan. Tapi kalau saya melihat, tadi Pak Turangan mengatakan apakah murid-murid Yesus itu menderita. Kalau saya melihat ya memang menderita, saya kira ya. Jangankan murid-murid Yesus, saya kira Yesus sendiri pun menderita. Apa kira-kira Yesus waktu dipukul, disalibkan itu tidak menderita? Menderita saya kira, makanya ada lagu kita kan, kau telah menderita, gitu kan. Nah jadi memang artinya apa? Memang penderitaan ini secara manusia pastilah menderita, cuma mereka menerima itu semua dengan sukacita kan begitu. Walaupun dia menderita, tetapi sukacita. Jadi saya kira justru karena penderitaannya yang sangat itulah membuat kita tidak bisa membayar semua karya Yesus itu di dalam kehidupan kita. Kalau dia nggak menderita dalam menebus kita, saya kira pengorbanan itu kurang kita hargai kan begitu kan. Tapi ketika kita melihat dan darahnya itu bagaimana penderitaan yang dia alami, jadi saya kira memang mereka itu menderita ya, tapi di dalam penderitaan itu mereka merasakan dengan sukacita gitu. Jadi kalau pertanyaannya saudara Eti, saya kira ya, ini menurut saya, apakah kita harus mengalami penderitaan dulu gitu ya, supaya iman kita kuat? Kalau saya pikir ya memang harus seperti itu. Cuma penderitaan yang kita rasakan mungkin saja bukan penderitaan fisik, dipukul atau gimana, atau tapi adalah mungkin penderitaan kita kan. Justru karena kita merasa menderita lah, maka ketika itu iman kita semakin kuat, maka pengorbanan kita iman kita itu semakin kuat rasanya ya, ketika kita bisa melalui penderitaan dengan penuh sukacita. Saya kira ya, ini pemikiran saya aja ya. Terima kasih kepada Bapak Johnson Pane. Terima kasih Pak Sigalingging atas pernyataannya dan tanggapannya. Oke, saya mulai nih. Oke, Pak Nababan, boleh. Baik, sebenarnya semua bagus dan baik. Tapi ada satu sebenarnya ilmu yang artinya pemahaman yang perlu kita ketahui. Ini sebenarnya melalui kesaksian dan pengalaman yang saya alami. Mungkin kalau anak-anak kita, adik kita atau keluarga kita ketika masuk tentara pasti kita bayangkan dia akan menderita. Kira-kira seperti itu kan?
akan menderita. Bayangkan mereka akan di camp atau dimasukkan di karantina itu selama kurang lebih 4-5 bulan lah. Itu nggak boleh makan, nggak boleh berjajan, nggak boleh kemana-mana. Itu menderita. Nah, di sini kita yang harus perlu pahami, yang tidak punya mission dan tujuan yang jelas. Tetapi kalau kita punya misi dan tujuan yang jelas, itu nggak menderita, itu sukacita, itu kebahagiaan. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri gitu. Artinya, ketika saya masuk tentara, nggak ada aku rasakan penderitaan. Karena apa? Karena di sana hanya lari-lari. Sementara saya lari, mohon maaf ya, di gadu-gadu itu, kalau apa gadu-gadu, di sawah-sawah itu dengan beban berat itu 120 kilo boni gitu loh beratnya. Saya lari-lari, sementara sana hanya bawa senjata 3 kilo, 4 kilo. Nggak ada saya rasakan capek penderitaannya. Tetapi mohon maaf, bagi orang-orang yang tidak pernah mengalami penderitaan itu dianggap berat sekali sampai ada yang kabur. Nggak tahan. Karena apa? Karena memang mereka tidak terlatih, tidak terbiasa mengalami hal-hal yang sulit. Tetapi ketika kita sudah terbiasa hal itu menjadi sukacita, bukan lagi penderitaan. Makanya bagi murid-murid itu mereka sudah mengalami hal-hal yang menderita menurut pandangan kita. Tapi mereka itu sudah terbiasa, tidak ada lagi rasa sakit. Sama dengan kita nyangkul. Bagi pertama nyangkul ini pecah-pecah tangan kita. Tapi kalau petani, bapak saya sudah biasa nyangkul, mecah batu itu nggak sakit dirasa, nggak ada penderitaan. Dia happy saja melakukan itu, apalagi punya tujuan. Apalagi kita punya tujuan surga, nggak ada kita rasakan itu. Itulah yang saya hidupkan dalam kehidupan saya. Apalagi namanya pangaleleon, apalagi bukan sepele, bukan. Karena kita anggap itu hal biasa, karena itulah jalan kita untuk masuk surga. Jadi itu bukan penderitaan bahwa kita tidak boleh membeli, tidak boleh. Jadi image ini yang harus kita rubah. Karena apa? Saya juga begitu di pendidikan itu. Orang tiap malam bercerita, aduh begini, sampai kalender itu tiap hal satu-satu. Loh bagi saya enak, dikasih makan, dikasih minum susu. Saya malah happy gitu. Kenapa bisa happy? Karena saya memang jauh sebelum itu nggak ada apa-apanya pekerjaan saya, menderita. Saya sudah laksanakan, mohon maaf, mencari rotan kedua, nggak ada itu, nggak ada penderitaan, nggak ada gitu. Jadi artinya kita sudah terbiasa sama dengan kita. Kalau sudah biasa hidup di dingin seperti kita di Tarutung, kita lihat pasti orang Tarutung menderita kalau kita ke sana. Tapi ketika orang Tarutung buka baju biasa merokok, nggak menderita mereka. Kenapa? Sudah terbiasa. Dan hal itu sudah mereka lakukan, sudah mereka latihkan. Sama ketika kita melihat orang terjun dari langit. Wah menderita kita lihat. Wah serem takut. Tapi kalau kami sudah dilatih, sudah ya happy menikmati. Waduh luar biasa. Indah apalagi di malam hari. Wah Monas apa semua kelihatan cantik sungguh luar biasa. Nah artinya perjalanan kita, iman kita latih. Ketika ada masalah apapun kita nggak akan merasa itu penderitaan. Tidak merasa itu suatu hal yang sulit. Makanya ketika kita lihat pun, makanya ada orang mengatakan dia melakukan itu bukan karena apa? Terpaksa, tetapi karena itu adalah bagian dari sukacita. Ada orang menolong merasa sulit, tapi enggak juga. Karena dia senang. Sama ketika kita dengan anak kita. Ketika anak kita tenggelam banjir, itu enggak penderitaan, kita nyemplung untuk menyelamatkan. Tetapi mungkin kalau bukan saudara kita, waduh, kita akan berpikir kan, artinya seperti itu. Jadi hal-hal yang kita lihat seperti murid-murid itu mereka tidak merasakan penderitaan. Saya setuju dengan saudara Turangan katakan itu adalah kebahagiaan sukacita. Makanya Stefanus juga berdoa, Tuhan mereka tidak mengerti. Artinya sebenarnya kalian yang lebih rugi melempari saya daripada saya lebih cepat bisa apa? Menyelesaikan misi di dunia ini. Jadi mungkin itu sedikit pandangan bagaimana penderitaan itu oleh karena kita tidak alami, kita anggap itu penderitaan. Tetapi kalau kita sudah terbiasa dan itu bukan jadi hal yang sulit. Dan saya rasa Tuhan lihat kemampuan kita, kita akan tahan uji. Jadi makanya saya mohon maaf, bukan saya mengatakan begini-begini, tidak. Ini hanya pengalaman pribadi saya. Apapun yang kita hadapi ke depan, jika kita percaya sama Tuhan, tidak ada yang sulit, itu aja. Tidak ada yang membuat kita menderita, selama Tuhan beserta kita. Ketika kita tidak lagi terhubung dengan Tuhan, itulah penderitaannya sesungguhnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya tambahin, mohon maaf. Agak panjang. Amin. Salam. Amin. Terima kasih Pak Bena Baban atas jawaban dan
pernyataannya, tanggapannya. Jadi bagaimana, masih ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau sudah kita akhiri saja? Bagaimana Pak Pendeta? Ada tambahan atau closing statement? Oke, baiklah. Jadi sebagai closing statement, ya kadang memang Tuhan izinkan ya penderitaan itu demi kebaikan kita, untuk menumbuh kembangkan iman kita ya. Yesus sendiri menderita, namun penderitaan Yesus yang paling besar adalah ketika disalib atau di Taman Getsemani, ketika dia melihat jiwa-jiwa yang menolak dia. Itu penderitaan yang paling besar ya. Ketika dia melihat jiwa-jiwa yang akan binasa, yang tidak percaya dan yang menolak, yang memilih untuk menyalibkan dia. Ya, jadi sebenarnya penderitaan, kalaupun kita katakan penderitaan Tuhan izinkan, penderitaan fisik yang kita alami, sesungguhnya itu tidak ada nilainya atau tidak merupakan satu penderitaan ketika kita melihat kepada upah ya yang kita akan terima ya oleh pengorbanan Yesus. Jadi sebagai closing statement sehubungan dengan pelajaran kita malam ini, Allah menyertai kita walaupun statement ini, judul kita ini sangat sederhana, tetapi ini sangat dalam, karena Allah menyertai kita ini adalah satu harga ya yang harus dibayar sehingga Allah bisa menyertai kita, sehingga Allah boleh beserta dengan kita. Harga yang harus dibayar adalah Yesus harus datang menjelma menjadi manusia, menderita dan mati di kayu salib, sehingga makna dari Allah menyertai kita ini dapat ya terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan, saya baca satu kalimat dalam pelajaran kita ini. Kasih penebusan Yesus adalah anugerah yang ajaib. Ini adalah pokok pikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Jadi Allah beserta dengan kita itu terwujud di dalam pribadi Yesus di kayu salib yang akan menjadi mata pelajaran sepanjang masa, ya, baik bagi manusia dan para malaikat-malaikat yang akan menjadi puji-pujian selama-lamanya di hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas closing statement-nya. Dan pada hari ini kita langsung lagu pujian, lagu penutup, atau ada berdoa dulu yang mungkin perlu didoakan atau bagaimana Pak Turangan? Lagu penutup langsung Pak. Lagu penutup nomor 171 atau ada request Pak Pendeta lagu penutup? Ya, 171 aja Pak. Kita dijamu oleh Raja ya. Kita dijamu oleh Raja, lagu Sion nomor 171.
berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kasih dan berkat-Mu menyertai kami sepanjang hari-hari bekerja kami. Terima kasih menghantarkan kami ke jam yang kudus, hari Sabat-Mu yang mulia ini ya Tuhan. Pada malam hari ini kami telah beribadah bersama jemaat Tuhan, Ana Maria, Dr. Mansur bersama umat Tuhan yang boleh bergabung bersama dengan kami. Bapa di sorga, berkatilah kami semua ya Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengarkan boleh meneguhkan iman percaya kami. Kami boleh mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengagumi akan kasih-Mu ya Tuhan, dan kami juga boleh mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami, menebus kami, dan menyelamatkan kami, dan adalah hati Tuhan dekat dengan kami Tuhan. Biarlah kami juga tergugah untuk senantiasa rindu dekat dengan Tuhan. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu, berikan kesehatan Tuhan, berikan perlindungan malaikat Tuhan, berikan kuasa untuk kami hidup benar di hadirat-Mu, mengalahkan setiap godaan si jahat. Bapa di sorga, jemaat Tuhan, umat Tuhan, guru-guru kami yang masih dalam pemulihan kesehatan oleh karena virus COVID ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati istirahat mereka malam hari ini, dan besok mereka akan lebih sehat, dan Tuhan akan memberikan pemulihan kesehatan yang lebih sempurna, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas dan melayani Tuhan. Bapa di sorga, ampuni dosa-dosa kami Tuhan sepanjang hari-hari bekerja kami, sehingga berkat hari Sabat yang Tuhan sediakan boleh menjadi bagian kami sekalian. Terima kasih Tuhan, mendengar dan menjawab doa kami. Kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Jadi demikianlah acara kita sudah selesai, dikembalikan kepada operator Bang Turangan.